Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita di Tribox Project. Kali ini kita lagi di episode 3. Buat kalian, buat para boxers yang belum nonton episode kedua tentang SMA, masa SMA pasti kalian juga para boxer rindu kan masa SMA. Kalian itu seperti apa? Kita bisa reunian sama-sama di sini. Karena emang di situasi pandemi kayak gini emang waktu yang tepat untuk kita refleksi kembali lah masa-masa kita di SMA itu kayak gimana. Cek di atas. Bisa cek di atas ini ya. Nanti tinggal klik aja itu. Terus jangan kita tetap makasih banyak banget buat para boxer yang udah nyempetin ngasih saran di kolom komentar, udah luangin waktunya buat berpikir, buat ngasih saran. Makasih banyak, thanks banget pokoknya buat para semua intinya boxer. Udah support kita benar dari awal sampai sekarang, walaupun nggak terlalu jauh sih. Iya, tetap harus support sih. benar. Segala masukan, saran dan kritikan itu ya balik lagi menjadi suatu refleksi dari kita, evaluasi kita untuk kedepannya. Benar. Nah, kayaknya kita ini di BD nih tempatnya. Jadi sekarang nih kebetulan kita lagi ada di Bintaro. Lokasinya di Bintaro, itu deket sama studio Tribox. Jadi kebetulan di studio kita juga sedikit bosen lah cari suasana dulu yang beda ya, terbuka biar nggak terlalu jenuh banget dalam satu ruangan ya kan. Kalian jalan-jalan sih. Benar, dekat emang studio Tribox, kita lihat juga sekitar kan. Iya, kita harus paham dikit-dikit lah lingkungan sekitar. Nah, di sini kita mau ngebahas apa ini, Kresna? Sebelumnya tentang masa SMA. Nah, kali ini kita mau ngebahas apa nih? Yang pasti jenjang lanjutnya. Jenjang lanjutnya setelah dari SMA kita kemana sih? Oke, gue paham nih. Oke, apa tuh? Tentang perkuliahannya. Oke, siap. Biar lebih enak kita sekalian jalan nih. Oke, siap. Jadi yang gue pengen bahas sih, yang gue pengen sharing di sini, maksud gue itu gue pengen itu kita nyeritain masing-masing gitu, pandangan kita masing-masing terkait UNAS sendiri. Karena bagi gue di UNAS itu sendiri banyak misteri gitu. Oh, misteri. Iya. Sesuatu hal yang aneh tapi nyata gitu, dan belum pernah terjawab sampai sekarang. Kayak mulai dari fasilitas sih, terutama itu fasilitas yang paling banyak. Kayaknya kita mau roasting nih. Roasting habis. Tapi nggak masalah ya. Nggak roasting masalah. Kampus sendiri. Nggak Kebetulan jadi kita masalah. satu kampus juga udah disebutin kan kemarin di episode pertama. Kita kenal satu kampus, yaitu di UNA. Kebanggaan lah. Iya, benar. Tapi mau kita roasting kebanggaan. Nggak apa-apa, tetap harus kita kritik. Nah, misterinya itu bagaimana itu? Mulai dari apanya nih kita ngebahas? Yang paling pertama ini fasilitas yang tadi gue bilang, fasilitas itu banyak banget yang misteri. Nah, yang kedua itu bisik banget ya. Oh iya, namanya lagi di jalan ya. Namanya lagi jalan, kita nggak bisa ngontrol ya kan. Kayak kalau di studio kita bisa bebas ngontrol. Balik lagi ke misteri. Balik lagi ke misteri nih. Itu lupain aja. Itu juga jadi misteri itu, siapa yang teriak tadi itu. Apa lu abinya nih? Ya. Oke. Yang pertama tuh gue pengen ada dua hal yang aneh gitu. Apa tuh? Di UNAS. Jadi UNAS itu ada dua kantin ya kan. Yang kantin di depan sama di belakang. Cuma yang anehnya lo tau sendiri. Kenapa tuh? Itu kantin depan namanya Bandara. Biasa disebut sih, bukan namanya. Ini Bandara Soekarno-Hatta atau gimana? Sebenarnya gue juga waktu awal masuk UNAS nih, ada yang ngajak nongkrong nih, ayo kantin yuk, lapar, beli apa? Beli jajan lah, kayak mie Jawa segala macam, yang gorengan, di mana? Itu di bandara. Anjir, jauh banget gitu loh. Ya kali kita dari Jaksel ke Cengkareng gitu ya kan? Iya, Jakarta Barat. Wah. Tapi dari rumah gue deket sih, Tangerang. Benar. 45 menit. Iya, dari rumah lu. Iya, Tangerang Selatan. Terus gue sampai sekarang tuh masih penasaran gitu. Mungkin buat para boxers yang tahu apa namanya? Bandara itu asal apa muasalnya ya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kita baca kok pasti. Kita juga. Terus kenapa sih gitu? Kenapa disebut bandara? Padahal ada kucing nih. Wow, iya. Ini mau ikut juga kali ya? Apa kita bawa? Jangan-jangan di bagian dari boxer? Aduh. Boxer garis keras. Boxer underoot. Aduh. Terus gimana tuh? Nah, yang gue aneh itu
kantin depan disebutnya bandara, Belakang. kantin belakang disebutnya kabel. Itu Masih cocok mending. sih. Masih mending kan? Kantin belakang cocok sih. Nah, yang ini disebutnya bandara. Apa karena jajanan di kantin depan itu mirip makanan yang ada di bandara? Mahal gitu. Wah, Tapi kayaknya enggak sih. Tapi enggak terlalu mahal. Karena gue juga ngerasa lebih standar lah. Waduh, kita mungkin udah waktu bukan terganggu sih. Karena kita juga dekat musola. Karena kita juga muslim. kita lagi Ingat dekat waktu. musola. Mungkin sedikit terganggu ya. Mungkin kita lanjut lagi nanti setelah azan maghrib. Tetap pantau terus, jangan di skip. Terima kasih buat boxer. Kita bye. Oke, kita lanjutin boxers. Oke, gimana Dam? Tadi ada azan maghrib, Oke. kita rehat dulu sejenak ya. Dan akhirnya kita untuk nyari lagi nih tempat yang memang bisa untuk kita ngobrol. Tapi kita masih di sekitaran Bintaro. Dekat Masih studio. nggak jauh dari studio Tribox juga ya. Nah. Nama warungnya apa Dam ini? Kita lagi di warung. Kita lagi di Warkop nih. di Warkop Warkop Iya. ya. Warkop Iya. Jadi di sebelahnya Kresta juga ada kardus. Ya, Sebelah gua juga ada sepeda. bisa dilihat lah. Namanya juga Warkop kan tempat tongkrongan, pasti ya kayak gini keadaannya. Keren sih ini menurut gua. The best. Soalnya ada sepeda. Kayaknya ini sepeda gua nih. Sepeda dari kampung. Wah, lu dari Sumut ke sini goes. Gua taruh di ini Lion Cargo. Oh, ditaruh Lion Cargo. Soalnya sama Oh sih iya, Pacific. buat para boxer juga mohon maaf juga ya kalau misalnya ada suara tuh kayak ada suara Suara anjing, suara suara ya. motor. Benar. Kalau kita pinggir jalan ini. Ah ya, maklumin lah. Karena emang pun kita juga lagi jenuh aja ya, lagi pengen cari udara baru lah ya. Keluar dari studio lah, tapi nggak jauh-jauh lah di sekitar. Masih di sekitar studio. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi sempat terputus nih. Oh iya benar. Tadi kan ngomongin misteri sebuah kantin, Iya. namanya Bandara. Iya. Sebenarnya UNAS ada 2 kantin kan ya? Ah benar. Ada di belakang, ada di depan. Kalau namanya apa tuh? Kalau yang di belakang itu kan kabel kan. Itu Singkatnya cocok apa? sih, Iya. kabel, kantin belakang. Tapi kalau yang di depan itu namanya Bandara. Nah, gue juga di situ sempat mikir otak sih waktu awal kali masuk di Oke. UNAS. Ada yang ngajak gue kan, yuk makan yuk, habis kelas kan. Ya ngopi-ngopi lah dulu kita, minum-minum dulu lah untuk nyegerin, makan mie Jawa, gorengan. Nongs dulu lah ya. Iya. Tapi nongkrongnya itu gua suka bingung di mana. Pas denger nyebut namanya tuh kayak agak aneh gitu ya. Iya. Nongkrong di mana? Apa makan di mana nih kita? Ah. Di bandara. Jauh banget dong gua bilang gitu kan dengan polosnya gua. Kita berarti ke Soekarno Hatta atau ke Halim nih. Jauh banget ya. Benar. Jadi ke barat apa ke timur nih? Ya. Iya. Dan ternyata gitu dijelasin, UNAS punya kantin namanya Bandara. Oh. Yang ada di depan sih kan. Gue juga heran tuh, nama bandara ngambil dari mana, sedangkan kantinnya itu berada, posisinya itu di depan. Nah kan nggak cocok tuh, bandara kantin depan, kemudian kabel kantin belakang cocok dong. Udah sinkron. Apa yang buat nama kantin ini musuhan? Yo, Iya. jangan. Musuh, tapi nggak juga sih. Terkait itu kayak tempat duduknya mungkin ya, atau apanya ya yang jadi misteri di sini. Mungkin para boxers atau teman-teman yang UNAS nih bisa kasih isi di kolom komentar terkait asal muasal ya ya. nama bandara itu. Jujur sih gue bingung juga bandara itu dari mana gitu. Apa jangan-jangan yang nongkrong situ pengen terbang?
Terbang ke alam atau terbang ke langit nih. Iya. Sebenarnya kayak gimana ya? Tempat duduknya atau berhadapan atau tempat jualannya atau gimana nih? Apa Kalau dari pandangan lu lah. kalau gue sih mikirnya apa jangan-jangan setiap kios itu dihitung terminal kali. Kios Babe, Terminal 1, kios Bude, Terminal 2, dan yang sebenarnya ada 3 ya? ada 3. Ada 3 kan apa yang jualan di situ sih. 2 punya Babe, 2 punya Babe. satu lagi yang paling pojok, Iya, paling Bang pojok. Gondrong. Bang Gondrong ya. Nah, Apa Gua- itu disebutnya terminal? Kayak Iya. Soekarno Hatta. Terminal 1, 2, 3. tapi kalau menurut lo tuh kira-kira tuh ada nggak sih yang menu makanannya di kantin Bandara Unas sama di bandara gitu? Ada nggak sih yang mirip? Ayam sih. Ayam. Itu udah pasti kan? Oh, Ayam gua penyet tahu. babe. Apa lagi? Ayam penyet babe. Es teh manis. Oh iya, saya manis itu di mana-mana ada Iya sih. benar. Udah pasti tuh, udah fix. Tapi kalau terkait harga sama nggak sih? Harga itu. Jauh lah. Jauh. Tapi lebih murah ya di bandaranya Benar. Unas. Kalau rasa gimana kalau rasa? Rasa sama sih, namanya Sama. juga teh manis, pasti ada manis-manisnya juga Oh, iya, kayak benar. gua kan. Yo, Tapi kalah lah mineralnya. iya, tapi ngomongin misteri juga nggak terkait bandara aja sih yang ada Benar. misterinya. Apalagi tuh dong? Gua juga ada satu nama parkiran nih Yang yang di telinga gua kenapa dikatain ini gitu loh. Ya itu namanya aneh parkir. aja gitu. Biasa gua tempat naruh motor kan. Oh, lu biasa naruh motor di situ juga Kebetulan ya? gue naruh di situ. Namanya itu parkiran kandang kuda. Lucu gak sih? Atau gimana Boxers? Penanggapannya? Oh, mungkin kuda besi. Oh iya, kuda besi. Bener. Tapi setahu gue yang anehnya tuh Dap ya. Setahu gue ada kan di Unas ini Bentar. Oh, ya. Bersih banget. Motor PJMI kayak gini. Ada Knalpotnya ber. ber. Terus lanjut. Oke. Dan itu Fik. Ada dua parkiran yang mencolok. Dua parkiran yang mencolok menurut gua. Yang pertama yang lu tadi bilang itu biasa lu naruh motor tuh kan kalau nggak salah dekat kantin bandara juga ya. Iya benar. Kandang kuda itu yang biasa disebut. Kuda. Cuma yang anehnya nih, Apa tuh lagi? Satu lagi. ada tuh parkiran dekat kabel. Oh iya. Justru itu yang lebih mirip kandang kuda. Kalau gue sih menurut ini ya kontroversi antara depan belakang sih. Iya. Maksudnya Apa gimana? jangan-jangan yang buat namanya juga musuhan juga? Atau namanya emang satu musuhan? Eh, Atau apa nih? Waduh. Atau nama orang? Yang satu mus, yang satu han. wah. Kang Mus sama Kang Han gitu. Kang Han. Aneh aja gitu. Kenapa? Justru yang di belakang yang Kalau lebih- menurut lu lebih itu ya? Kalau nanti kita bakal tayangin sih gambarnya ya. Kalau pandangan lu sih, kalau lu lebih enak di mana sih kalau parkir? Kandang kuda yang depan sama sebenarnya parkiran di Unus tuh banyak banget sih. Ya itu. Fasilitas paling terbanyak. Ya, dua parkiran kita sebutin sih. Enggak dari fasilitas yang lain. Iya, masih ada. Dari fasilitas yang lain, parkiran yang dibanyakin, bukan kelas yang dibanyakin. Unas gimana nih? Udah gimana nih? Tanda tanya. Makanya kita disuruh kuliah online mulu kali ya. Nah, terkait hal itu, gue punya tanggapan nih. Terkait parkiran kandang kuda ya. Gue juga lebih suka parkir di kandang kuda yang depan. Kalau menurut lu yang lebih mirip kan kandang kuda yang di belakang ya, dekat kabel kantin belakang. Karena yang lain sisi pertama, kandang kuda depan itu ada apa sih atas namanya? Atap. Nah, ada atapnya. Juga terus ya menurut gue itu terbangun kokola. Ada bulatan-bulatan yang kuat. Oke. Motor gua nggak kena hujan dong di situ pastinya aman kalau ya. hujan. Mungkin lebih modern. Lebih modern. Daripada yang di belakang. Terus kalau yang di belakang kan nggak ada atap itu. Iya, Cuman benar. besi doang madep Iya. ke jalan. Emang benar-benar kayak kandang kuda Nah, itu zaman dulu kan ya. dulu. Cuma besi 2 pagar gitu ya kan. Tapi apa emang ini kandang kuda yang lebih modern yang udah ada atapnya, langsung ada apa ya? Jalan untuk kudanya atau gimana tuh? Enggak, karena emang dulu sih sejarahnya kalau nggak salah ya, dulu itu kenapa menurut gua ada berbau hal-hal yang klasik karena emang dulu parkiran yang di belakang yang mirip benar-benar kandang kuda yang cuma 2 garis besi gitu, itu tuh dulu motor-motor klasik di situ yang khusus parkir. Kayak Vespa ya? Iya, lu pasti yang denger kan? gue juga pernah denger tuh ada komunitas namanya Pesnas ya? Pena. Oh, Pena. Vespa Unas. Bukan Vespa panas ya.
Iya ya Vespa Unas. Jo juga pernah dengar kayaknya pernah ini kopdar juga depan Unas. Iya, setiap Jumat malam di kopdar depan Unas. Mungkin ini gambar videonya ya. Sorry. Gambar fotonya antara parkir. Gambar sama foto itu sama. Oh iya benar. Enggak, ini kita tunjukin nih. Oh iya. Foto perbedaan antara Benar. kandang kuda belakang atau bandara belakang atau kantin belakang ini. Soalnya itu lagi sih Yang kita benar yang tunjukin. mana nih? Oh ya gambar kuda. Kandang kuda. Kandang kuda Yang parkiran depan sama belakang. Nah, gitu. Berarti gambar foto Gambar apa foto? foto aja dah. Foto Lebih aja. enak. Oke. Oke. Oke, ini dia Ini dia fotonya. fotonya. Nah, itu dia tuh gimana? Kira-kira menurut lu Dav, emang jelas banget kan yang di parkiran belakang tuh kayak gambar Iya, kandang kuda kandang zaman kuda. dulu ya kan cuma garis cuma besi dua Besi gitu doang. Udah ya ada pinggir jalan Iya. kan. Habis itu di situ Vespa semua lagi, emang cocok banget sih itu guys. Di situ Vespa parking only ya. Gak boleh ada nyenggol lagi Wah. sebelahnya, parah banget. Ah. Nah, untuk buat boxer Hmm. bisa di voting sih lebih mirip yang mana di kolom di bawah. Silakan komentar ya. Kemudian juga terkait hal ini nih. Tadi kan misteri kandang kuda, bandara maupun kantin belakang. Gue mau ngebahas sedikit cerita tentang Apa tuh? proses perjalanan kuliah online gue nih. Oke. Masuk ke akademik ya. Gimana ya? Emang UNAS memiliki sistem yang namanya blended learning. Oke. Sebelum pandemi juga UNAS sudah jalanin. nerapin ini di Udah 2018. Awalnya itu Ya, ya. kebetulan di awal kita masuk ya, 50% diterapin. Benar-benar. Tapi emang ini kebijakan mulai dari 2018 atau gimana sih, Guys? Kalau setahu gua sih itu di 2018 kita semester 2. Kita kan masuk 2018 nih. Iya. Semester 1. Udah mau awal 2019 lah. Itu kita kan masuk semester 2. Semester 2. Nah, di situ tuh kalau di kita waktu itu ada kuliah online cuma satu mata kuliah doang. Ingat gak? Pandi Adian, mata kuliah Sosiologi. pengantar ilmu sosiologi. Benar-benar Pandi. Wah, the best banget itu Pandi. Nah, cuma ketika di semester 3 itu tuh benar-benar dirombak semua. Habis-habisan semuanya berjalan full kuliah online. Jadi sampai dibagi-bagi kalau nggak salah Oh, jadwalnya. 50-50. Nah, itu ya baru yang 50 ketika kita udah di semester 3 dah. Oh iya benar. Tapi kebijakan ini emang turun dari Kemendikbud ya? Di Permendikbud tahun 2012. Oh 2012. Ya kalau balik lagi sih gue mikirnya UNAS baru sanggup ngejalanin ini 2018 mau ke 19 ya, semester 2 kita. Padahal peraturannya dari 2012. Ya tapi emang apa ya? Sistem UNAS sekarang belum terkait ini ya, kuliah online ya blended learning masih belum rampung sih menurut gua. Oke. Masih banyak yang ketika gua masuk nih error nih. Oh iya benar-benar. Ngeselin banget sih itu. Ngeselin banget. Terus ketika gua udah ngisi kuliah online, absen gua nggak terdaftar di situ. Nggak loh. kedetek ya? Nggak kedetek. Bahkan sampai gue dikatakan bolos. Wah gila. Emang kita tuh benar-benar jadi korban kelinci percobaan. Kita Iya, tuh benar-benar jadi kelinci percobaan pas di angkatan kita ya. Iya sampai ada bukan suatu hari sih. Pengalaman juga ya. Apa? Temen gue juga sama gue juga sih yang masuk ke situ. Emang kalau kita lagi mager itu poin plus sih menurut gue. Iya, sisi positifnya ya. Iya sisi positifnya ketika ada nih teman kita ngebahas nih di atas satu kan, ya terkait dengan materi perkuliahan lah. Dia udah menjelaskan panjang lebar. Ntar bawahnya tiba-tiba jawab sepakat. Nah momen itu gua manfaatin juga dong. Daripada kita capek-capek mikir, mendingan juga cukup jawab satu kata aja. Sepakat. Sepakat. Yang penting hadir. Benar. 3 kali komentar. Atau enggak ini, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam siapa? Bu. Makasih materinya. Nah terkait sepakat itu juga gue manfaatin loh guys. Apa tuh? Jadi ketika teman gue sepakat, terus gue balasnya sepakat lagi dengan redaksi yang beda. Saya sepakat dengan jawaban sepakat yang diberikan oleh saudara ini. Anjir cuma Dengan sifolan gitu. Anjir cuma nambahin sepakat dengan jawaban A, sepakat dengan jawaban B. Benar.
perlu dimanfaatin hal kayak gitu kan. Emang Kalau kita enak. gimana? Dan juga tuh enaknya kuliah online. Kalau kita lagi mager-mager itu emang gak ketahuan kalau kita ngopas apa enggak gitu. Bener-bener gak kedetek. Yang penting ya udah isi aja semau kita. Yang penting tiga kali jawab komentar udah clear. Clear. Ngomong-ngomong itu mungkin balik lagi, UNAS lagi sibuk membenahkan sistem kuliah online-nya, apalagi membenahkan kampus dalam artian pembangunannya mungkin Iya. lagi gencar-gencarnya kali. Tapi ada suatu yang gue udah semester 5 ini ya di UNAS. Sekarang nih semester Udah 5. semester 5, alhamdulillah masih lanjut, alhamdulillah. Jadi beberapa kali ketika ini maba masuk, mahasiswa baru masuk, gue kaget dong. Ini ada apaan? Ada transformer Setiap masuk. tahun ajaran baru maksudnya ya? Iya. Semester baru ya, semester baru. Semester ganjil. Nah, intinya setiap mahasiswa baru itu baru daftar, pendaftaran masuk lah. Ini kok ada transformer masuk ke halaman UNAS. Gue juga kaget kan, duduk di taman UNAS untuk ngobrol-ngobrol sama teman. Ini Siapa yang syuting gitu di ya, dalam UNAS? siapa yang syuting dalam UNAS? Kok ada transformer jauh-jauh bawa dari Priuk gitu. Taunya gue mikirnya mau nabrakin gedung UNAS, taunya enggak. Bener, UNAS lagi pembangunan di belakang. Oh, yang di gedung paling belakang Nah, bener. dekat kantin belakang itu ya? Itu namanya apa sih? Cyber apa sih? Itu sih kalau nggak salah rencananya itu mau dibikin kayak buat kita wisuda gitu sih. Oh, wisuda. Jadi kan selama ini kan kita wisuda di JCC ini Iya. gedung. Nah, sekarang nanti ke depannya tuh kita bakal di wisuda di tempat itu. Kolesium ya? Kalau gue sih ngeliat itu kayak kolosium, cuma kayak ngelingker gitu. Habis soalnya kenapa nggak kayak gitu? Nggak kelar-kelar, Dok. Itu dari tahun berapa sih? Soalnya dari 2018 transformer udah masuk dong. Bener. Dari gue sampai sekarang 2020. Seingat gue dengar cerita-cerita doang itu kalau nggak salah itu mulai pengen ngebangun itu tahun 2017. Oh, awal mulai pembangunan 2017. Berarti bukan hanya itu doang dong. Apa tuh? Bukan hanya pembangunan kolesium doang. Emang Kayaknya ada yang lain ya. emang bukan sebenarnya bukan kenapa gedung itu nggak kelar-kelar. Mungkin itu. kampus kita sekarang lagi sibuk banyak pembangunan yang lain, ya kan. Kalau emang biar nggak penasaran nih, ntar di akhir video kita tambahin ya kan. Pembangunan apa aja sih yang ya, dari ya. UNAS ya? Lagi UNAS jalanin nih Iya sekarang. benar. Tapi alhamdulillah sih, gue nggak sia-sia. Di lain sisi gue dapat ilmu dari UNAS. Benar. Walaupun pembelajaran blended learning, itu juga dapat. Di lain sisi juga uang UKT atau semester gue berarti dipergunakan untuk hal pembangunan. Oh, iya. Sedikit seneng sih gue. Setidaknya ada kontribusi kita lah ya kan. Iya, dalam memajukan UNAS. Benar. Pionir perubahan. UNAS dong emang yang top, kampus lain bembeng. Nah dari situ juga gue, berarti niatan baik dari pihak UNAS untuk ngebangun kampusnya ini. Ada lah ya, ada itikat baiknya. Cuma tapi nggak kelar-kelar sih pembangunannya, mungkin banyak gencar sih. Keren sih UNAS. Itu ntar kita tampilin deh pembangunan apaan aja sih yang lagi dibangun sama UNAS. Cuma bagi gue ada juga sih sisi baiknya UNAS. Bagi gue sendiri. Ini agak sedih dikit ya. Sumpah. Itu kayak apa ya? Bagi gue UNAS cuma salah satu ya kampus yang mau nerima gue gitu. Oh, itu lagi positif ya. Iya. Saat gue jadi korban SBM gitu, korban UM, gue udah pusing banget. Tapi gila, cuma UNAS doang yang mau nerima gue tanpa gue harus ada catatan nilai segini, nilai rata-rata segini. Biasa kan kalau tes kampus lain kan harus ada skor. UNAS doang emang yang top. Tapi ada sedikit sama atau perbedaannya dari cerita lu nih terkait di UNAS sisi positifnya. Ya, gue juga dulu awalnya itu bukan hanya daftar di UNAS sih. Ya gue kalah di SBM. Kalah di SBM mungkin ya gitulah. Emang kita ini korban SBM. Terus gue juga sempet daftar STAN. Lu sempet daftar STAN? Tapi ditolak waktu dites di awal. Itu udah lama. Akhirnya gue milih untuk UNAS lah ini kayaknya yang mau nerima gue di sini. Benar, emang. Dan ternyata UNAS nerima gue dengan senang hati. Iya. Welcome. Nggak pernah milih-milih UNAS ya kalau milih mahasiswa ya. Semuanya diterima. Bahkan bikin gelombang penerimaan tuh sampai gelombang tsunami, nggak bakal tutup. Bener, sampai gelombang tsunami.
nggak bakalan tutup. Jadi buat yang mau masuk ke UNAS Buat selalu para aja boxers yang yang pengen masuk UNAS, selalu aja nggak usah mikirin waktu mau masuknya kapan, seenaknya aja. jangan aja. Soalnya juga di situ kita nge-branding UNAS nih yang di akhir untuk terkait akredita. Oh iya benar. UNAS juga udah A. Benar. Akreditasi UNAS udah A. Itu apalagi kurangnya. Setiap jurusan juga udah masing-masing A maupun B kan. Nah, emang Mungkin itu sih kesimpulan dari kita. buat boxers yang ingin masuk UNAS dan yang ingin penasaran dengan misteri-misteri yang ada di UNAS, Silakan silakan datang ke UNAS untuk lebih jelasnya ada apa aja sih misteri yang kita buat. Nah, jadi itu aja bincang-bincang kita kali ini. Ya namanya juga BT ya. Kita ini Bincang tamu. bincang tamu antara dua orang yang punya kemiripan sama. Yang satu suka nanya ngasal, Yang satu suka jawab ngasal Oke. di sini. Tetap pantau terus di konten episode BT berikutnya. Tetap stay tune. Stay tune di sini Jangan ya. lupa like, Jangan- komen, dan subscribe. Jangan bosan-bosan. Siap. Bye, boxers.